Pengadilan terakhir. Pada waktu pengadilan terakhir, ketika semua orang dari berbagai bangsa dan ras berdiri di hadapan tahta Allah Bapa, sebelum dakwaan terhadap diri setiap orang dibacakan, Allah Bapa karena segala kemurahannya mempersilahkan manusia untuk mengajukan keberatan-keberatan terlebih dahulu. Salah seorang berdiri dan mulai berbicara. Allah Bapa yang Maha Mulia, sebelum Bapa mengadili kami, sudilah Bapa mempertimbangkan satu hal ini, bahwa menjadi manusia itu ternyata enak-enak susah. Kadang kami tidak tahu mengapa kami menderita, mengapa kami dihina, mengapa kami mudah jatuh dalam dosa, mengapa kami bodoh, dan lain-lain. Maka sebelum Bapa mengadili kami, apakah tidak lebih adil bila Allah juga pernah menjadi manusia seperti kami? Semua orang yang mendengar usulan itu bertepuk tangan dan berseru, "Setuju!" Bapa tersenyum mengangguk. Baiklah, kalau Allah menjadi manusia, kira-kira apa saja yang harus dialaminya? Seorang laki-laki negro maju dan berbicara. Dia harus dilahirkan di luar nikah, tidak jelas siapa bapaknya, biar dia tahu bagaimana rasanya dihina sebagai anak haram. Semua orang berteriak, "Setuju!" Lalu seorang wanita yang sekujur tubuhnya penuh luka karena dia pernah tinggal di sebuah kamp konsentrasi di Jerman, maju dan berkata, dia harus dilahirkan sebagai orang Yahudi, biar tahu rasanya dibenci dan dikejar-kejar oleh banyak bangsa dan banyak penguasa dunia. Semua orang juga berteriak, "Setuju!" Lalu seorang pria yang tubuhnya amat kurus dan matanya begitu cekung, pria itu seorang ekstapol selama berpuluh-puluh tahun, dipenjarakan di sebuah pulau, maju dan berkata, dia harus mengalami hukuman yang paling hina, layaknya seorang penjahat besar, meski dia tidak pernah melakukan semua kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Meski semua tuduhan itu adalah fitnah. Lagi-lagi semua orang kompak berteriak, "Setuju!" Kemudian majulah seorang berpakaian compang-camping. Dulunya dia adalah seorang gelandangan di kota Kalkutta, India. Dia menambahkan syarat yang lain lagi, yaitu dia harus mati dan dikuburkan sebagai orang miskin yang tidak punya sedikit pun uang untuk membeli sejengkal tanah untuk kuburannya. Semua orang lagi-lagi kompak berteriak, "Setuju!" Allah Bapa terdiam. Baiklah, bila itu keinginan kalian, beri saya waktu setengah menit. Lalu sekonyong-konyong dari balik pintu surga muncullah seorang laki-laki berusia 30-an. Orang itu kemudian berdiri di hadapan Allah dan semua orang itu. Dia telanjang, bermahkotakan duri, memanggul salib. Di sampingnya berdiri seorang wanita bernama Maria dan seorang lagi pria yang sudah tua yang bernama Yusuf dari Arimatea, sang pemilik tanah kubur yang pernah dipinjam untuk menguburkan laki-laki itu. Melihat laki-laki berusia 30-an tahun itu di hadapan mereka, semua orang hanya terpaku. Lalu semua orang tanpa disuruh merendahkan kakinya untuk berlutut. Semua orang sadar bahwa Allah di dalam diri Yesus telah mengalami semuanya itu. Saudara-saudari yang terkasih, masihkah kita selalu mengeluh, dan mengeluh, padahal tanda keselamatan itu sudah kita peroleh lewat baptisan kita?